tidak tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini kapasitasnya apakah temannya Budinar atau mungkin tidak sama sekali. Tidak. Langsung duduk silaturahmi begitu? Ya, langsung ngomong soal capres tadi. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Sugih Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini lebih pada bagaimana Bambang Tri pada saat datang di rumah Pak Nurwindu atau Pak Mahmud, ternyata dia tidak ngomong apa-apa, sahabat-sahabat. Nah, kalau kita mau melihat rekam jejaknya sebelum kasus ini bergulir, bahwa betul Pak Mahmud Nurwindu itu sering kali diomongkan, disampaikan, termasuk pada saat podcast itu si Bambang Tri juga ikut menyebutkan nama Pak Mahmud Nurwindu, di mana Pak Mahmud dianggapnya sebagai orang yang berbohong, tidak pernah satu kelas, kemudian dia mendapat sesuatu dari Jokowi. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Kemudian di video kali ini juga sahabat-sahabat sekaitan dengan di mana jaksa itu membuka kembali rekaman rekaman yang sudah dituliskan oleh jaksa dan kemudian dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata Pak Mahmud Nurwindu menganggap bahwa itu apa yang dia sampaikan itu ternyata tidak benar. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Bambang Tri ini datang ke rumah. Yang dicarikan bukan saudara. Tadi saudara sudah menjelaskan siapa? Jadi saat orang yang mengaku namanya Bambang Tri ini datang, waktu dia nanya apa betul rumahnya Budinar Andi Pratiwi, Budinar Andi Pratiwi. Ya. Kemudian dia mengenal diri bahwa dia Bambang Tri, tapi di situ saya tidak pernah ngomong bahwa saya ini Mahmud Nurwindu, saya tidak pernah ngomong. Oke. Ketika itu saudara langsung menemui yang bersangkutan, saling berhadapan di depan pintu itu, tanya jawab atau gimana? Ya, karena saya baru duduk di teras, dia udah di depan saya yang mulia. Terus kemudian berkaitan dengan Ibu Dinar tadi, Ibu Dinar itu siapa? Istri saya. Istri saksi ya. Sepengetahuan saksi, terus kemudian pada waktu itu manggil Bu Dinar nggak? Tidak, karena dia langsung ketemu saya dan ngomong soal yang tadi. Oh, tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini kapasitasnya apakah temannya Budinar atau mungkin tidak sama sekali. Tidak. Langsung duduk silaturahmi begitu? Ya, langsung ngomong soal capres tadi. Oh, capres tadi. Selama kesempatan itu kurang lebih ada 10 menit, 15 menit atau berapa? Paling 5-6 menit. 5-6 menit ya. Baru. Ibu Dinarnya juga muncul? Tidak, karena masih tidur yang mulia. Masih tidur. Oh. Nah, saudara saksi tidak pernah menanyakan kepada tamu ini kenal Bu Dinar atau tidak, nah gitu. Saya tidak menanyakan. Tidak menanyakan. Oke, penegasan di dakwaan ya. Mohon izin Majelis Hakim tidak diputarkan karena sudah ditanyakan tadi. Sekedar ada poin-poin tertentu aja yang disebut namanya Mahmud Nurwindu ini, dan saya minta ketegasan lagi ya. Jawaban dari saudara saksi. Ini ada percakapan A dan B. Ya, di situ ada menjelaskan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu itu yang ngaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai dengan 3 SMA selalu sebangku. Terus kemudian maaf ya, ada perbincangan yang mengatakan bahwa itu bohong. Saudara pendapatnya apa tadi? Itu tidak benar. Tidak benar ya. Bahwasanya saya memang satu kelas dari kelas 1 sampai kelas
2 dan kelas 3 dan pernah satu bangku di kelas 1. Oke, di sini ada di poin 1624 sampai dengan 1959. Sebelumnya ini ada terkait poin di depan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindo, tapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Saudara tahu enggak yang dimaksud di video itu mana? Saya nggak tahu video yang mana yang dimaksud. Oh, tidak tahu. Nggak tahu. Terus Harusnya kemudian spesifik ya, video yang mana ada itu. antara terdakwa Sugiknur mengatakan bahwa di sini berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi atau bagaimana. Terus kemudian Bambang Tri bilang, ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong. Terus A mau, terus B mengatakan bahwa mau ya dia disuap dengan jabatan. Terus kemudian ada perbincangan sebelumnya, A mengatakan kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan padahal enggak. B, ya tentu ada keuntungan bagi dia. A, ada keuntungan terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini. B menjawab sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang, sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Terus kemudian A mengatakan ini serius loh saudaraku, rakyatku, rakyat, ya serius loh. Saya aja di penjara 10 bulan dituduh nebar hoax, padahal ya nggak terbukti loh. Terus B mengatakan, nah ini hoax sesungguhnya. Tanggapan saudara apa? Itu tidak benar. Tidak benar ya? Ya. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi videonya ya. Nah, bagaimana? Saya kira ini video, makanya kan pasti akan cara melihatnya pasti akan banyak yang akan berbeda-beda. Tetapi ada hal penting yang harus dilihat bahwa Bambang Tri pada saat datang di rumahnya itu tidak sama sekali menanyakan soal ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata kedatangan dia itu hanya sekitar 6 menit. Nah, kenapa ini penting catatannya sahabat-sahabat? Karena orang yang akan melakukan penelitian dengan logika waktu yang hanya 6 menit itu, saya kira itu tidak masuk akal sahabat-sahabat. Ya mungkin banyaklah sahabat-sahabat yang sudah melakukan penelitian hanya dengan jangka waktu 6 menit kemudian dia tinggalkan. Baru membuat pernyataan-pernyataan di luar yang seakan-akan tahu persis kondisi Pak Mahmud Nurwindo. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, sampai di rumah sana itu ternyata juga itu bukan soal ijazah atau juga bukan soal Pak Jokowi, tetapi itu adalah soal pencalonan presiden. Saya tidak tahu di mana korelasinya antara presiden dengan ijazah palsu itu. Kemudian kalaupun dia mau mendapatkan mencari konfirmasi, seharusnya Bambang Tri itu harus punya minimal fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian itu yang diperlihatkan oleh kepada Pak Mahmud untuk meyakinkan ya sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu tidak dilakukan sahabat-sahabat. Memang banyak sekali kejanggalan yang terjadi di penyusunan buku penyusunan mencari dokumen pada saat mau menyusun buku tersebut. Kemudian dan tadi jelas sekali Pak Jaksa JPU itu sudah membacakan semua narasi dialog pada saat melakukan podcast di video itu, mulai dari apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, kemudian apa yang ditanyakan oleh Gus Nur atau Sugi Nur. Ternyata menurut Pak Mahmud, ternyata itu semuanya tidak benar, atau dalam hal ini dia berkata bohong. Nah, kemudian yang terakhir sahabat-sahabat adalah yang aneh. Kalau kita lihat di beberapa media, Pak
Bambang Tri ini sepertinya dia betul-betul paham itu si Pak Mahmud, tapi ternyata faktanya kenal pun tidak. Jadi memang kalau mau ambil informasi sekaitan dengan Pak Mahmud dari informasinya Pak Bambang Tri, ternyata itu tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran, karena memang mereka tidak pernah saling mengenal, tidak pernah saling tahu, dan malah ya ini mungkin dia tuduh ya, dia menganggap bahwa jabatan hari ini yang dia dapat di pabrik pupuk itu merupakan pemberian dari Pak Jokowi. Saya kira terlalu negatif thinking lah pada orang. Masa dia menjadi direktur kita akan bilang bahwa itu karena Pak Jokowi, kan begitu? Tidak mungkin lah, walaupun misalnya kita serumah itu tidak. Saya kira itu terlalu jauh. Kalaupun itu ya Pak Mahmud dengan Pak Jokowi itu adalah teman. Terima atau tidak diterima, itu adalah teman Pak Presiden. Sehingga memang banyaklah pasti yang akan menyambung-nyambungkan itu. Yang menduga-duga, yang belum tentu itu benar, sahabat-sahabat. Nah, kalau soal itu, jadi ini tidak ada anunya, sahabat-sahabat ya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.